Nah, memandang Nabi Muhammad, ini syarat pertamanya adalah ketika Aisyah bertanya, faman lam yaraka ya Rasulullah, siapa yang enggak mendapatkan kesempatan memandangmu ya Rasulullah? Yang pertama, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang namaku disebut, hatinya tidak tergerak untuk sholawat kepada baginda Muhammad. Orang yang enggak senang sholawat itu enggak lihat Nabi Muhammad. Karena sudah jelas perintahnya, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat serta salamlah engkau kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, siapa orang yang diharamkan matanya untuk memandang baginda Muhammad? Mereka yang di dunia menggunakan dan mengotori matanya memandang yang diharamkan oleh Allah. Memandang hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa pantas ada sahabat satu, sahabat ini sholatnya sama Nabi, hadirnya majelis Nabi. Suatu malam Nabi mengingatkan tentang bahaya orang memandang yang diharamkan oleh Allah. Suatu hari dia itu lagi di rumahnya, kelihatan tetangganya perempuan membuka aurat. Terus ketika lihat, astagfirullah, kok ngayamul rek? Nyata emu badir lek gak didelok maneh. Akhirnya dilihat lagi, dinikmati. Setelah itu nyesel, astagfirullah, dosa rek aku rek. Nginceng wong wedok buka aurat ini, astagfirullah. Ini sahabat terhantui dosanya sampai nggak berani sholat di belakang Nabi. Rasul tanya, kemana fulan? Nggak ada ya Rasulullah. Berapa hari ini nggak kelihatan, cari, nggak taunya sudah di gunung sendirian tiap malam jerit-jerit karena terhantui oleh dosanya. Kemudian kata Nabi, panggil dia. Sampaikan bahwa aku akan mintakan ampun kepada Allah, baru balik diistighfari, baru dia lega hatinya. Tapi masih kehantuan, dihantui oleh perasaannya yang habis maksiat. Matanya kayaknya nggak pantas deket lagi sama Rasulullah melihat Nabi. Saking terhantui dengan lihat tadi itu sampai sakaratul maut. Sakit itu sampai nggak makan, nggak minum, sampai mau mati. Hingga sakaratul maut, ketika sakaratul maut sahabat ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan sekarang sakaratul maut. Kata Rasulullah, di mana? Ada di rumahnya. Didatangi oleh Nabi. Sesampai Nabi Muhammad di rumahnya, dilihat ini sahabat sudah sakaratul maut. Sahabat ini langsung oleh Nabi Muhammad didekati, Rasul duduk di sebelahnya. Duduk di sebelahnya, kepalanya sahabat ini diangkat, ditaruh ke pahanya Rasulullah. Kurang apa hadirin? Jadi Rasulullah ini duduk, ini sahabat ini kepalanya di sini. Sahabat ini lihat Nabi, Nabi lihat sahabat ini. Deket pas kayak gini ya apa? Kurang apa? Tapi sahabat ini justru menjauhkan kepalanya dari paha Nabi. Sakit-sakit gini, diangkat lagi sama Nabi. Diginikan lagi. Ya sahabat, kenapa kau jauhkan kepalamu dari pahaku? Ya Rasulullah, karena di kepalaku ada 2 kelopak mata yang habis maksiat kepada Allah. Gak pantas melihatmu ya Rasulullah. Tahu diri nih sahabat, semotoku itu bobrok. Kepalaku ada mata. Mana pantas kepala yang bobrok ini ada di paha sucinya Nabi Muhammad. Rasulullah nangis hadirin. Ya Allah sahabat, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Niki sahabat ketika dibesarkan hatinya oleh Nabi, langsung menghembuskan akhir daripada kehidupannya, la ilaha illallah, meninggal. Rasulullah subhanallah, ini imannya orang ini hebat. Sampai sebegitunya dia. Maka Rasul memerintahkan untuk para sahabat memandikan, dimandikan, dikafani,
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mengantarkan ini sahabat. Ketika di jalan mau menuju ke Baqi untuk dikubur, Rasulullah jalannya beda dengan yang lain. Orang jalan biasa, Rasulullah jalannya jinjit. Jalannya jinjit gini Rasulullah. Kan bingung sahabat. Gak ada yang berani tanya. Kemudian seorang di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, lima tamshi bi atrafi asabi. Kenapa kau jalan dengan ujung kakimu itu jinjit itu loh? Apa kok jinjit malah? Kok tidak normal seperti yang lain? Kata Rasulullah, kau nggak melihat apa yang kulihat. Kau nggak melihat apa yang aku lihat. Kau nggak merasakan apa yang kurasakan, wahai sahabat. Sahabat bertanya, apa yang kau lihat dan kau rasakan? Allah saat ini memerintahkan semua malaikat di langit untuk turun mengantarkan jenazahnya. Subhanallah. Orang kelihatannya cuma 100-200, tapi Nabi Muhammad menjumpai triliunan malaikat yang nganterin. Sudah full yang namanya malaikat. Sampai dikubur oleh baginda Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini sahabat yang dipikirkan adalah ketika matanya maksiat, apa pantas mandang Rasulullah? Ketika mata dipakai ngeremehin orang, cari kesalahan orang, mata dipakai melihat auratnya orang, apa enggak takut kalau mata itu nantinya diharamkan oleh Allah memandang paling afdalnya makhluk Allah, Nabi Muhammad. Kalau sudah kita enggak bisa lihat Nabi, enggak mungkin masuk surga, hadirin. Majelis ini mengantarkan kita untuk berjumpa dan kumpul dengan Nabi Muhammad. Dengan kita bersolawat, membaca sejarah, bahkan taklim kita, semua hakikatnya mengantarkan kita semua untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Maka itu jangan sampai kita kotori mata kita, hadirin, dengan maksiat kepada Allah yang dengannya kita terharamkan memandang paling afdalnya makhluk Allah, beliau baginda Muhammad SAW.